Oke, ini itu kita uji bagaimana uji lapisan ya, uji layer by layer. Itu pakai Cummins, ada pakai Gaussian mixture model dan lainnya, yang ada 3 metode. Di situ kita simpulkan berbeda, tidak identik. Ijazah dari Pronojiwo itu huruf dulu baru watermark logo UGM. Sementara di ijazah Joko Widodo sebaliknya, watermark dulu baru huruf, maka tidak identik. Utang pertanyaan sama Bang Rismon sebagai aktivis, Anda tidak takut dengan resiko yang memang mungkin juga bisa menimpa Anda, Bang? Ya ini kan resiko yang sedang kami jalani juga, bahwa kajian ilmiah kami berdampak pada orang berdampak pada kami karena orang yang kami kaji ya dokumen publiknya tidak disukai karena kesimpulan dari kajian kami ya mungkin tidak menyenangkan. Kalau saya penjilat ya saya bilang aja asli, Bang. Oke, kalau bisa saya terangkan beberapa dokumen, Bang. Boleh. Saya lanjut ini dikit, Bang. Potongan dokumen yang ada di dalam buku itu ya? Ini sudah overlapping ya, Berikutnya teman-teman. Berikutnya ini udah pernah saya terangkan di sini. Berikutnya teman-teman. Lanjutnya. Selanjutnya. Yang tadi. Next page please. Ini stop. Nah ini kan di atas ini kita pakai 3 atau 4 metode ya, namanya gradient analysis, directional gradient mapping dan lainnya. Pakai deskriptor juga kita lihat di sini bahwa lintasan stempel itu terdeteksi tidak ada, yang seharusnya ya foto dulu baru stempel kan begitu. Nah di situ tidak ada. Nah yang berikutnya ini kita lakukan overlay. Nah overlay ini di sini adalah lembar pengesahan penguji Joko Widodo yang dipoto oleh Pak Roy Suryo dengan resolusi tinggi ya, terus kita crop tulisan gajah. Nah ini yang kita rekonstruksi sendiri dengan Word dokumen tahun sekarang, tahun 2025. Nah lalu kita lakukan overlay timpang tindih gitu ya. Nah kita lakukan dengan kecocokan yang 90% lebih, di mana ya di sini jarak antar bukan hanya bentuk huruf, kita analisa juga ya, bentuk glip ya, bentuk font. Itu jarak antara presisi font ini, karakter ini begitu precise dengan hasil yang kedua ini begitu loh. Bagaimana mungkin ini bisa dihasilkan dari seperti disimpulkan di Tipidum bahwa ini adalah produk dari handpress dan letterpress kalau jarak antar huruf aja begitu identiknya. Ini impossible. Berikutnya itu foto di ijazah memang boleh pakai kacamata di masa itu juga menjadi pertanyaan. Nah inilah foto ya. Ini diakui oleh Dirtipidum sebagai sebuah produk handpress atau letterpress tanpa penjelasan apapun kecuali diraba dan dirasakan ada cekungan, terus ada emboss langsung disimpulkan handpress. Nah ini yang saya tulis sendiri di Word document. Lihatlah ya, komposisi rata tengahnya sama dan ini font-fontnya semua dan ini kita periksa semua masing-masing, baik setiap huruf maupun tiap kata dan kita periksa memang identik dengan parameter-parameter yang ada di dalam buku itu yang kami dan hurufnya jelaskan. Menggunakan Times New Roman yang memang ada di Microsoft Word ya, Microsoft Word yang mulai ada tahun 92. Nah ini 85 diakui bukan pakai Word oleh Dirtipidum tapi handpress atau letterpress. Oke, lanjut. Semuanya ini sudah ada di dalam buku tersebut itu ya. Berikut dengan analisanya. Terus lanjut Mas. Analisanya. Lanjut. Sambil kita. Nah ini. Ini itu kita uji bagaimana uji lapisan ya, uji layer by layer. Itu pakai Cummins, ada pakai Gaussian mixture model dan lainnya, yang ada 3 metode. Di situ kita simpulkan berbeda, tidak identik. Ijazah dari Pronojiwo itu huruf dulu baru watermark logo UGM. Sementara di ijazah Joko Widodo sebaliknya, watermark dulu baru huruf, maka tidak identik. Nah itu ada di dalam buku. Terus lanjut. Cukup. Silakan Bang Rismon kembali. Artinya analisis ilmiah Anda ini sudah tercantum semuanya di dalam Jokowi's White Paper dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Bukan hanya siap untuk diakses, Bang, siap untuk didebat bahkan. Didebat gitu. Siap untuk didebat ya? Iya. Kalau ada fakta baru atau analisis teknis yang baru begitu ya? Iya, siap. Bang Rifai, tanggapan Anda melihat apa yang sudah dijabarkan oleh Bang Rismon ini kan sangat ilmiah, kemudian juga secara teknis dia membuktikan bahwa Bang Rismon ahli di bidang itu dan lain sebagainya. Jadi tadi kan udah diakui sendiri, objek ini diambil dari foto. Kembali lagi persoalannya adalah sesuatu yang jelas non digital
diuji secara digital dengan foto yang berbeda-beda, satu di scan, satu di foto. Kembali lagi, tentunya hasilnya sendiri secara rasional aja, yang sederhana pasti akan berbeda objeknya. Makanya paling fair itu adalah lakukan pengujian non digital yang sudah dilakukan oleh Lafor. Sebenarnya saya sendiri gini ya, saya mengharapkan sebenarnya kayak Bang Rizmon bisa duduk bareng sama teman-teman Puslapor. Karena setahu saya teman-teman Puslapor juga itu di dalamnya bukan polisi Bang, peneliti semua, sarjana kimia, sarjana fisika. Dan Lafor kita itu sudah mendapatkan ISO 17025. Tiap periode setiap 6 bulan sekali diakreditasikan baik peralatan maupun orangnya. Ya. Jadi mereka juga tentunya akan mempertanggungjawabkan ini secara profesi. Karena kalau sampai ada apa-apa, kan sudah dilakukan pada saat ISO-nya bisa dicabut. Khusus kemarin kan sudah problemnya memang belum pernah ketemu. Mungkin kalau ketemu waktu itu memang katanya juga saya nggak tahu juga ya. Sempat dihadirkan oleh Lafor, didengar langsung oleh pimpinan Polri, termasuk dari Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan segala macam. Kami nggak dengar langsung. Sebenarnya kami juga pengen dengar langsung dari mereka gitu ya. Karena tentu juga mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua. Nggak mungkin apalagi ini perkara yang menarik perhatian. Sekali lagi sesuatu yang digital, non digital diuji secara digital dengan objek cara pengambilan yang berbeda-beda, kita khawatir juga ini bermasalah. Kedua, sudah diuji loh yang oleh Lafor seluruh bukti fisik ini, baik dari Fakultas Hukum diambil, Fakultas Ekonomi, taruhlah yang kehutanan rekayasa kan kembali lagi kan ini kan selalu prasangka ya, jangan-jangan ya. Terlalu bicara rekayasa dikumpulkan dari fakultas lain lebih kurang sama modelnya sudah di Lafor. Nanti tinggal kita lihat hasilnya. Itu mungkin sekilas dari saya. Jadi intinya sebenarnya boleh aja kita lakukan pendalaman bersama gitu ya. Jadi sama-sama bisa kita tahu betul apa sih yang sebenarnya terjadi. Kang Ubed. Ya saya kira cara Bung Rizmon cara yang baik saya kira dalam sebuah proses hukum ya. Sehingga beliau memilih untuk menulis buku ini dan tentu sebagai satu karya ilmiah yang bisa saja orang juga bisa membuat tandingan sebetulnya. Maka menurut saya saran saya kepada teman-teman yang mungkin punya keahlian yang sama, dipersilakan untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua tentu metodologinya bisa berbeda, bisa dengan metodologi yang sama. Lalu objeknya bisa dari objek yang asli. Ini kan persoalannya juga Jokowi tidak pernah menunjukkan yang asli dari tangannya ya kepada publik. Kenapa juga diam-diam dan seterusnya. Jadi sebetulnya menurut saya ini akumulasi dari perjalanan panjang yang citra yang kemudian dibentuk oleh presiden sendiri. Jadi ini sebenarnya posisi yang ditulis ini Jokowi sebagai presiden ya. Yang kemudian orang mengatakan ya beberapa kali Pak Jokowi melakukan kebohongan begitu. Sehingga hampir seluruh apa yang dilakukan itu orang tidak percaya. Akhirnya menimbulkan multi interpretasi oleh masyarakat ya. Boleh silakan disingkat saja. Soal yang tadi kebohongan ya perlu saya klarifikasi. Jadi itu faktanya saya lihat langsung IPK beliau 3,05. Tapi bahwa dalam pidato mengaku 2, ini kan budaya Jawa. Satu. Kedua soal pembimbing Bang. Saya perlu klarifikasi. Jadi gini. Nyatanya itu memang beliau pembimbing akademik. Dan saya sempat tanya sama beliau. Kenapa sih waktu itu menyebut nama? Waktu itu kan pembimbing skripsi saya sudah tidak ada. Sudah meninggal. Ada pembimbing akademik di situ. Akhirnya disebut situ. Dan secara jujur dia bilang dia banyak dibantu oleh Pak Kaspujo. Saya berikan kesempatan Bang Norman deh. Dalam ilmu gitu. Jadi kita saya harus adil. Saya harus adil Bapak. Saya harus berikan kesempatan apresiasi. Dan tidak ada Bang Norman. Kalau saya melihat ini ya. Nggak ada niatnya untuk membohongi orang. Kita nggak perlu perdebatkan. Iya Bang Norman, saya harus adil. Silakan Bang Norman. Diperdebatkan lagi. Karena urusannya beliau ini juga sudah di kepolisian. Masalah buku kita hormatin bukunya. Walaupun isinya mungkin kita tidak sependapat. Tapi ini karya ilmiah. Iya kan? Nah jadi saya berharap juga, harapan saya benar-benar diundang kita-kita ini untuk debat. Ini sudah. Jangan orangnya abang, kalau orangnya abang pasti oke-oke aja gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan debat di lain waktu. Terima kasih Bapak-bapak, Bang Rizmon terima kasih, Bang Ubed terima kasih, Bang Rifai, Bang Norman terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dari Jokowi Undercover hingga Jokowi White Paper. Penulis bisa dibungkam, dipenjarakan, serta dilupakan. Tapi kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Kami hadirkan, Anda yang simpulkan. Saya Davi Pratama, selamat malam. Sampai jumpa.